Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Salam kebajikan untuk kita semua. Baik, pada hari ini kembali bersama saya Abdul Malik Fajar di podcast Unan Official, informatif, edukatif, dan inspiratif. Pada hari ini saya kedatangan tamu yaitu Profesor Dr. Ilmiawati Esket PhD. Selamat datang, Prof. Makasih Fajar. Ya, Prof. Gimana kabarnya hari ini, Prof? Alhamdulillah, fantastik. Alhamdulillah. Ya. Beliau merupakan guru besar di Departemen Farmakologi dan Terapeutik Fakultas Kedokteran Universitas Andalas. Beliau adalah pakar di bidang toksikologi, kesehatan lingkungan, dan kedokteran preventif, serta telah melakukan berbagai penelitian penting terkait paparan toksikan dan dampaknya terhadap kesehatan. Terima kasih, Prof, sudah meluangkan waktu untuk hadir podcast bersama saya di sini. Kesibukan Prof akhir-akhir ini apa aja ya kalau boleh tahu, Prof? Kesibukan sebenarnya cukup banyak ya Fajar ya. Ya. Seperti biasa dosen ya, ngajar, meneliti, pengabdian. Sekarang tambah kesibukannya sejak 2023 di manajemen. Saya jadi ketua prodi di Magister Ilmu Biomedis. Selain bekerja di akademik, Prof juga hobi dengan olahraga maraton. Ya benar. Gimana bisa itu, Prof? Prof suka dengan maraton gitu? Ya benar ya, suka lari gitu ya. Ya. Lari ada jarak pendek, jarak menengah, jarak panjang. Yang maraton ini kan jaraknya panjang 42 kilo ya. Iya. Ceritanya sih dari 2018 itu saya karena sibuk kerja, mengabaikan kesehatan, jadi berat badan saya naik. Saya jadi obesitas, terus saya juga sempat cek kepadatan tulang. Ternyata kepadatan tulang saya rendah. Istilahnya sih osteopenia ya. Jadi sering tuh perempuan kepadatan tulangnya rendah, tapi lemaknya banyak gitu. Iya. Saya pikir, wah nggak bisa nih, saya harus ubah gaya hidup. Terus saya pikir, saya searching olahraga yang cocok untuk memadatkan tulang dan menurunkan berat badan ya dengan lari. Terus saya belajar lari, saya cari pelatih, saya cari komunitas, kecanduan. Gitu ceritanya. Oke, berarti Prof udah sering nih ikut fun run, lomba-lomba lari gitu ya, Prof? Iya benar. Fun run mulai dari tingkat inilah ya, kota, terus tingkat nasional juga kalau yang maraton, sampai saya tingkat dunia juga udah pernah ikut event maraton. Masya Allah, keren sekali. Kalau boleh tahu yang tingkat dunianya itu di mana, Prof? Kalau yang mendunia banget gitu ya, Iya. Chicago Marathon tahun 2022. Wow, gila, luar biasa. Dan ya doain deh insya Allah tahun ini mau ikut Berlin Marathon. Oh, wow, kita doakan semuanya teman-teman. Semoga ya lancar lah, menang membanggakan Universitas Andalas dan Indonesia tentunya, teman-teman. Terus gimana cara Prof itu untuk membagi waktu mengajar, meneliti, serta olahraga tadi, Prof? Ya, masih sibuk banget sih. Jadi saya pikir, tapi kalau olahraga tuh harus diprioritaskan. Karena tanpa kesehatan, semuanya jadi nggak jalan kan. Kacau balau. Jadi pertama, sesibuk apapun, jam 5 sore saya stop, saya nge-gym atau saya lari. Nah, yang kalau mengajar, meneliti tuh skala prioritas aja. Pokoknya prioritas pertama dalam hidup saya itu kesehatan. Yang lain-lain ngikut. Kalau kita udah sehat, yang lain-lain kita bisa manage. Oke. Itu ya pemirsa, kesehatan adalah yang paling utama menurut Prof Cimi ya, biasa dipanggil Prof Cimi. Panggil Iya. Cimi aja. Oke. Kalau bulan puasa gini, gimana Prof untuk menjaga kesehatan? Apakah masih sering lari atau gimana, Prof? Kalau puasa pasti harus mengurangi ya untuk olahraga intensitasnya dikurangi. Jadi saya tetap angkat beban menjelang berbuka, angkat beban biar massa ototnya terjaga. Karena otot ini juga kunci dari kesehatan kita. Terus kalau lari sih ya paling setengah jam aja sebelum berbuka. Itu pun 3 kali seminggu aja, nggak tiap hari. Oke. Itu mungkin tips ya sedikit buat pemirsa di sana bagaimana cara menjaga kesehatan di bulan puasa ini. Oke, kita masuk ke dalam topik pembahasan kita perihal orasi ilmiah yang Prof sampaikan itu tentang hidup di dunia toksik. Kira-kira Prof bisa jelaskan nggak
Apa yang dimaksud dari tulisan Prof ini? Ya, saya sebenarnya ketika orasi ilmiah pada pengukuhan itu ingin menyadarkan kita semua bahwa sebenarnya dunia kita ini nggak baik-baik saja. Memang kelihatannya kita hidup biasa dari pagi sampai malam gitu ya. Kita sama sekali nggak sadar sebenarnya setiap hari itu kita terpapar dengan berbagai bahan berbahaya atau toksikan gitu. Kita nggak sadar. Misalnya bangun tidur, ini ya di kamar ya, sarung bantal, spray, karpet yang berbahan sintetis itu seperti polyester misalnya melepaskan serat-serat halus yang disebut mikroplastik dan itu terhirup. Jadi waktu tidur pun kita menghirup partikel yang nggak kelihatan yang masuk ke dalam tubuh kita dan menumpuk. Kemudian kita pergi ke kamar mandi ya pagi-pagi. Nah terus kita ada odol, sabun, sampo ya. Kemudian ada produk perawatan diri, habis mandi, lotion. Nah itu semua mengandung bahan-bahan yang diantaranya itu bisa mengganggu proses hormonal dalam tubuh kita gitu. Jadi rata-rata sih kita nggak peduli ya apa sih kandungan bahan-bahan perawatan yang kita pakai gitu kan. Terus setelah kita mandi gitu kan ya, kayak dandan, nah itu kosmetik macam-macam lagi bahannya yang bisa berbahaya. Apakah lipstick, maskara, foundation gitu ya. Ternyata dari penelitian mengandung bahan yang bisa terserap tubuh, menumpuk dan menimbulkan bahaya kesehatan. Misalnya bahannya ada paraben, ada senyawa abadi istilahnya PFAS, ada logam berat segala macam. Tapi ini bidangnya toksikologi ya. Saya tahu karena emang kita mempelajari ini, tapi masyarakat awam kan nggak tahu. Nah itu saya pikir dunia kita ini toksik sebenarnya. Kalau saja kita aware dan tahu. Kemudian kita mau sarapan nih sebelum kerja ya kan. Sarapan di dapur nyiapin makanan pakai peralatan masak yang anti lengket misalnya. Nah, peralatan masak anti lengket itu mengandung senyawa PFAS atau senyawa abadi yang toksik banget ternyata, lama-lama numpuk di tubuh gitu kan, menimbulkan efek. Terus pergi kantor segala macam, pokoknya ada aja di lingkungan ini yang sebenarnya melepaskan bahan berbahaya gitu. Ternyata dalam kehidupan kita itu banyak zat-zat yang kotor lah, yang toksik misalnya. toksik. Iya, bukan manusia aja yang toksik, bahan-bahan toksik juga banyak kan ya. Oh iya. Terus yang paling sering sebenarnya di gaya hidup kita sebagai manusia modern ini banyak bahan sintetik yang kita pakai. Misalnya kamu pakai parfum nggak tadi? Pakai, bro. Pakai kan? Iya. Seret-seret ya kan? Iya. Ternyata parfum itu mengandung senyawa sintetik ya, yang sifatnya tuh mengganggu hormon juga. Jadi kalau trennya di luar ya, kita lihat di media sosial sudah mulai banyak kampanye untuk tidak menggunakan parfum, terutama untuk populasi yang rentan, misalnya ibu hamil atau perempuan ya, anak-anak ya mengganggu hormon tadi. Kemudian segala macam pewangi lah misalnya kalau deterjen ada pewanginya nggak sekarang? Ada pewangi pakaian ya. Terus apalagi yang ada pewangi? Sampo, pewangi ruangan ya kan, mobil. Mobil, terus pewangi ruangan. Nah, itu semuanya kan senyawa sintetik yang begitu banyak dipakai semua orang ya tiap hari. Ternyata nggak bagus untuk tubuh kita. Jadi kandungannya itu menyerupai estrogen sehingga mempengaruhi lama-lama ya, bisa mempengaruhi kesuburan gitu. Makanya kita lihat juga banyak masalah infertilitas ya sekarang ini gitu. Kemasan makanan dan minuman dari plastik. Nah, misalnya kita katakanlah ada fast food tertentu ya, itu kan nasinya dibungkus pakai kertas ya. Pernah merhatiin nggak kertasnya nggak basah, walaupun nasinya panas beruap? Perhatiin nggak? Berarti ada lapisan tambahan di kertas tersebut yang membuat dia tahan air ya kan? Dan lapisan tahan air itu namanya senyawa PFAS atau senyawa abadi tadi yang toksik banget untuk tubuh kita. Nah, tapi semua kita udah terpapar karena kita pakai pasti makan makanan dan minuman kemasan ya. Selain senyawa pelapis anti air tadi, anti air, anti minyak, partikel plastiknya sendiri walaupun nggak kelihatan itu masuk ke tubuh kita. Kita minum ya dari kemasan plastik sekarang ya, gelas plastik di mana-mana, botol plastik itu masuk ke dalam tubuh kita. Nah, jadi ya hampir tidak bisa dihindari sebenarnya senyawa toksik ini ya. Hampir tidak bisa. Tapi ada strategi untuk
mengurangi masuknya ke tubuh kita. Kira-kira kenapa Prof tertarik untuk meneliti bidang toksikologi ini, Prof? Oke, pertama sih awalnya saya mungkin sama ya, seperti kalau kita nggak masuk ke dunia toksikologi, kita juga nggak tahu kalau dunia ini toksik sebenarnya kan. Saya dikenalkan ke dunia ini oleh pembimbing saya waktu S3. Jadi beliau meneliti pestisida misalnya, pestisida di stroberi, di sayuran, di buah-buahan di Jepang itu ya. Iya. Terus beliau meneliti logam berat pada ikan, karena orang Jepang suka makan ikan. Iya. Nah, berapa banyak di ikan, kemudian pada manusia yang makan itu berapa, ada pindah nggak logam beratnya gitu ya, ada akumulasi nggak di tubuhnya. Iya. Nah, beliau menghubungkannya dan dihubungkan dengan dampak kesehatannya ada nggak ke tubuh. Nah, itu jadi dari disertasi saya, dari pembimbing saya gitu. Akhirnya saya sadar di negara maju toksikologi itu sangat berkembang karena mereka punya teknologi ya, alat untuk memeriksa berbagai bahan berbahaya itu dari terutama makanan dan minuman, karena itu langsung berpengaruh ke masyarakat kan. Iya. Nah, saya pikir wah, kenapa saya nggak kembangkan juga gitu di Indonesia. Kira-kira Prof ini punya pengalaman pribadi nggak tentang toksikologi ini? Sehingga Prof ini, wah ini kalau nggak diteliti nih, ini saya nggak bakal tahu nih. Oh iya ya, Ya. benar banget. Jadi waktu saya penelitian S3 itu ya, ketika itu kita meneliti kandungan misalnya merkuri, logam berat itu ya, merkuri, kadmium, timbal dari makanan laut. Dan kita periksa juga kandungannya di darah anak-anak Jepang gitu ya. Jadi saya pikir orang Jepang aja segini ininya ya, segini ketatnya meregulasi kualitas makanannya. Jadi jangan sampai populasinya anak-anak, terutama anak-anak dari ibu hamil ya, yang rentan itu ya, sedang berkembang soalnya kan. Iya. Kalau ibu hamil sedang berkembang janinnya ya, itu rentan sekali dengan bahan-bahan toksik dari makanan dan minuman itu. Saya pikir kenapa di Indonesia tidak ada, atau mungkin belum seketat ini ya regulasinya untuk melindungi masyarakat. Itu buat saya personal sekali gitu. Perlunya regulasi ya terkait bahan berbahaya ini untuk melindungi kesehatan masyarakat. Karena masyarakat kan nggak bisa, ini dampaknya luas gitu ya. Jadi nggak bisa individu saja, harus melalui kebijakan untuk melindungi kesehatan masyarakat ini. Bagaimana perjalanan akademik Prof hingga bisa mencapai posisi sebagai guru besar saat ini di Universitas Andalas? Oke, percaya nggak percaya, waktu saya tamat dari dokter ya tahun 2006, tamatnya dari UNAN dong, proud alumni. Iya, saya bangga dengan UNAN. Terus saya ngelamar jadi CPNS ya, diterima 2008. Selesai pelatihan prajabatan CPNS itu, entah kenapa ya, kan baru CPNS ya, bukan siapa-siapa gitu. Saya lihat ada yang jual souvenir waktu itu ya, selesai jalan-jalan nih setelah pelatihan. Terus yang jual souvenir itu, saya langsung kepikir, mas-mas yang jualan, mas souvenirnya bisa ditulisin nama saya nggak gitu ya? Iya. Iya mbak, mau ditulisin apa? Kata si masnya kan. Saya pikir, mas tulis begini mas, Profesor, Dokter, Ilmiawati, PhD, saya bilang. Waktu itu padahal gelarnya baru dokter aja. Okay. Tapi entah kenapa ya, mungkin karena saya tahu, saya akan jadi dosen dan one day saya harus jadi profesor. Saya harus mencapai level tertinggi lah ya di dunia akademik gitu. Itu udah dari 2008. Belum apa-apa, masih baru gitu ya diterima, masih CPNS. Tapi keinginan dan mimpi untuk jadi profesor tuh bawah sadar saya selalu ada, nggak pernah hilang gitu. Ya alhamdulillah ya, tahun 2024 lolos uji kompetensi untuk guru besar dan 2025 dikukuhkan. Masya Allah. Saya pikir sih itu kekuatan manifestasi. Iya, Manifesting dan usaha tentunya. Oh iya. Itu teman-teman, mungkin kita bisa mulai juga manifesting. Kalau sekarang kan sudah banyak, mungkin ditulis di bio second account, di bio Instagram kita, atau di
not-not yang kita punya untuk manifesting seperti Prof tadi kan Profnya dinulis di souvenir-souvenir dari yang Prof beli gitu. Oke, mungkin pertanyaan selanjutnya Prof. Prof pernah menempuh pendidikan dan penelitian di Jepang ya, serta Amerika Serikat. Bagaimana pengalaman tersebut membentuk cara pandang Prof terhadap riset dan pendidikan di Indonesia? Oke, nih. Saya pikir luar biasa ya dampaknya ketika saya memperoleh pengalaman ya terpapar dengan dunia pendidikan dan riset negara maju ya. Iya. Dua-duanya top ya, negara top riset. Jepang dan Amerika. Saya juga nggak nyangka bisa dapat pengalaman berharga seperti itu. Tapi intinya kalau saya lihat peluang, saya pasti apply. Jadi saya coba aja. Saya nggak pernah punya self-limiting belief. Saya nggak membatasi diri saya. Kok kamu berani sih? Enggak. Kalau saya ada kesempatan langsung coba gitu. Nah kalau di Jepang ini saya 2 kali kesempatan untuk penelitian postdoktoral. Semuanya dengan tujuan yang berbeda. Ya, yang pertama saya ingin tahu seluk-beluk atau tips publikasi internasional. Itu tujuan saya di sana. Kemudian saya lihat betapa produktifnya ya orang Jepang, peneliti Jepang itu produktif kerjanya, banyak data, banyak publikasi. Tapi mereka punya karakteristik sangat disiplin dan hierarki di departemennya itu terasa sekali. Nah, jadi posisi kita sebagai orang luar itu ya nggak tinggi-tinggi amat ya. Posisi kita di bawah. Tapi kalau di Amerika itu lebih egaliter. Saya nggak merasakan hierarki seperti itu dan lebih luas aja ngobrol di departemen ya dengan profesor, dengan teman-teman. Bahkan anak-anak undergraduate sama graduate-nya itu kita mingle aja di satu grup ya. Jadi beda. Tapi saya lihat walaupun ada perbedaan karakteristik sama Jepang Amerika, tapi dua-duanya level produktivitasnya luar biasa. Dan akhirnya saya berkesimpulan saya bisa pulang ke Indonesia, saya ambil apa yang cocok untuk saya. Saya lebih prefer style Amerika yang egaliter, dan tapi saya juga ambil disiplin dan produktivitas dari Jepang. Oke. Jadi perbedaan utama dari pendidikan negara maju dan Indonesia itu tentang produktivitas dan bagaimana mereka berbaurnya terhadap mahasiswa untuk pendidikan gitu ya, Prof. Ya, hubungan pembimbing dan student itu lebih ada gap kalau di Jepang ya. Kalau Amerika lebih cair. Oke. Kita kembali ke topik toksik lagi nih, Prof. Bagaimana toksik ini masuk ke dalam tubuh manusia dan efek jangka panjangnya nih apa, Prof? Kalau terlalu banyak dihimpun sama manusia gitu, Prof. Ya, istilahnya terpapar kita terpapar terus masuk tubuh. Cara masuknya ya sesuai tadi ya, kan dia ada di mana-mana nih. Berarti cara masuknya juga macam-macam. Kalau misalnya kita pakai lotion yang mengandung paraben atau bahan kimia lain yang berbahaya ya, masuknya berarti lewat kulit. Kalau parfum seret masuknya lewat hidung, kulit dan terhirup hidung. Kalau pakai lipstick yang mengandung PFAS atau mengandung logam berat lewat mulut. Kalau yang makan makanan dengan kemasan yang dilapisi tadi ya, dilapisi PFAS misalnya, itu masuk lewat makanan. Atau kalau mikroplastik bisa lewat makanan, minuman gitu. Bahkan sebenarnya mikroplastik bisa kita hirup juga. Misalnya partikel plastik yang terlepas dari karpet atau dari baju kita sendiri, kita hirup ya. Jadi ya masuknya kalau kosmetik berarti lewat kulit ya, bibir atau lewat mata. Nah bisa segala rute masuknya gitu. Nah ada yang unik. Kalau janin dia terpaparnya dari mana? Kalau menurut Fajar? Dari ibunya mungkin. Dari ibunya ya, ibunya yang terpapar, masuk ke dalam darah ibu, melewati plasenta, sampai ke janin. Jadi jangan dibilang kondisi rahim itu pristine atau bersih gitu ya. Enggak. Apapun ibunya terpapar toksikan pasti kena bayinya. Nah makanya sangat penting kita menjaga ibu ini bebas dari paparan bahan-bahan toksik. Oke, berarti menjaga ibunya dulu, itu otomatis bayinya juga akan terjaga begitu, Prof? Benar banget. Ya kalau dalam toksikologi itu kita bilang populasi rentan yang harus benar-benar kita perhatikan itu ya ibu hamil sama anak-anak.
Kira-kira kenapa populasi rentan ini, ibu hamil dan anak-anak ini mudah sekali untuk terpapar toksikologi ini, Prof? Ibu hamil tuh perempuan pasti ya. Iya. Perempuan kan cenderung pakai kosmetik ya kan ya. Iya. Kemudian perempuan banyak terpapar istilahnya bahan-bahan rumah tangga, bahan-bahan kimia yang ada di rumah tangga, deterjen, sabun ya kan. Kemudian perempuan banyak bersih-bersih rumah nggak sih? Iya. Nah, terpapar kan. Dia menyiapkan makanan, peralatan masak. Nah, semuanya kan keputusannya dan penggunaannya di perempuan. Jadi saya pikir kalau suatu rumah tangga mau mengurangi paparan bahan toksikannya, kita harus edukasi ibunya dulu. Karena dia akan memilih ya bahan-bahan mana yang aman untuk keluarganya. Dan peralatan apa yang aman untuk keluarganya. Makanya penelitian pengabdian terakhir saya tuh edukasinya berfokus pada ibu rumah tangga dan remaja putri, karena remaja putri calon ibu ya. Iya, benar. Nah, jadi penting sekali punya ilmu terkait toksikologi ini untuk melindungi kesehatan keluarga. Oke. Sejauh penelitian yang sudah Prof lakukan nih, temuan yang paling mengejutkan terkait paparan toksik di Indonesia ini apa ya, Prof? Pertanyaannya bagus banget, saya suka nih. Ya. Temuan yang paling mengejutkan Iya. itu tahun 2023. Tahun 2023 itu ada penemuan bahwa dia meneliti pakaian yang dijual di Indonesia nih, kain, tekstil. Nah, termasuk hijab yang tahan air gitu ya. Kemudian ternyata hijab ini mengandung kadar PFAS tadi, senyawa abadi yang sangat tinggi. Kemudian diperiksa kemasan makanan yang ada di Indonesia, walaupun jumlah sampelnya kecil, ternyata 62% dari tekstil atau pakaian dan kemasan makanan yang diteliti itu 62% mengandung PFAS di atas kadar aman yang ditetapkan di Eropa. Sementara Indonesia sendiri belum menetapkan kadar aman PFAS itu berapa gitu ya. Tapi kalau kita pakai standar Eropa, 62% yang diteliti itu udah lewat dari batas aman. Dan kita nggak tahu kan sehari-hari. Nah, saya benar-benar ingin masyarakat dan siapapun yang dengerin podcast ini mulai care soal PFAS lah minimal. PFAS ini senyawa abadi yang digunakan di berbagai produk untuk mendapatkan sifat tahan air. Anti lengket kalau peralatan masaknya. Kalau kosmetik tahan air gitu. Kalau tekstil pakaian yang tahan air, mungkin ada hijab waterproof. Itu mengandung PFAS. Kemasan makanan yang tahan minyak, yaitu mengandung PFAS. Kita bisa cari, bisa kenali lah sifat-sifat produk. Kalau produknya tahan air, tahan panas, tahan minyak, anti noda, tahan kusut, itu kemungkinan mengandung PFAS. Nah, itu menurut saya shocking sekali. Sebenarnya kalau kita periksa mungkin sebagian besar apa yang kita bahan-bahan ya pakaian atau kemasan makanan atau apa itu udah mengandung PFAS. Cuman baru satu penelitian di Indonesia itu. Kira-kira apa langkah sederhana yang bisa Fajar dan masyarakat atau teman-teman sana yang tidak tahu perihal ini untuk mengurangi resiko paparan ini, Prof? Ini penting juga untuk mengurangi risiko. Pertama kita harus tahu dulu ya sumber paparannya tadi kan. Sekarang kan kita udah tahu nih kalau ada produk lah ya, apapun produknya ada sifat tahan air, anti lengket, anti noda, tahan api, anti kusut gitu ya. Di mana-mana tuh ada. Nah, ya udah, ini berarti kemungkinan mengandung PFAS, berarti kita nggak pakai. Tapi sulit ya. Misalnya apa ya? Bahkan smartwatch aja disinyalir juga ada PFAS di tali jamnya itu. Karena untuk mendapatkan sifat tahan air kan. Jadi pertama kita tahu dulu produknya, sifatnya, kemungkinan mengandung PFAS, terus kita cari alternatifnya apa. Nah misalnya kalau kosmetik tahan air kan diperlukan ya, mungkin kita kurangi pemakaiannya pada event-event penting saja, nggak perlu tiap hari, atau cari alternatif kosmetik yang biasa aja. Nggak apa-apa harus touch up sering-sering daripada pakai kosmetik yang tahan 24 jam, tapi kita makan PFAS, misalnya kan ya, masuk lewat kulit kita PFAS-nya. Jadi menurut saya sih kenali produk yang kita pakai, dari situ kita cari alternatif yang lebih aman. Oke. Kira-kira kan di dalam produk kosmetik itu kan ada komposisi yang dijabarkan kan, Prof. Kira-kira apa yang
menandai itu bahan PFAS, Prof? Mm-mm. Nah ini penelitian bimbingan saya ini mahasiswa sarjana kedokteran ya. Jadi kita bersama-sama melihat komposisi kosmetik yang digunakan oleh remaja putri di Padang dan di daerah lainnya Indonesia. Jadi kita lihat bahwa sebenarnya PFAS itu sering disamarkan ya, nggak ditulis sama produsen. Jadi kita nggak tahu. Cuman ciri-cirinya di dalam komposisi produk itu ada silikon. Silikon. Nah, silikon ini ada variasi namanya, bisa dicek juga nanti. Pokoknya komponen silikon itu sering ditambahkan senyawa PFAS supaya produk kosmetiknya jadi tahan air, tahan lama gitu ya. Nah, itu sih sama ini, selain silikon, pewarna sebenarnya sering juga. Pewarna merah gitu ya. Nah, kita harus hati-hati juga. Beberapa zat pewarna. Oke. Mudah-mudahan ini akan segera kita publikasi nih terkait kosmetik ini ya. Memang beredar produk-produk yang lazim dipakai gitu ya. Yang banyak mengandung PFAS ya, Prof? Kita nggak periksa kadar PFAS-nya, cuman kita cari dari bandingkan dengan penelitian lain. Produk ini ternyata ada komposisi tertentu, apakah pewarna atau silikon, dan yang di penelitian orang mengandung PFAS gitu. Nah, kita cek ternyata di sini juga populer dipakai. Bahkan brandnya sama gitu. Bagaimana peran pendidikan toksikologi ini dalam membangun kesadaran masyarakat terkait bahaya toksikan ini, Prof? Oke, saya pikir kita butuh lebih banyak ya orang ahli toksikologi atau orang-orang yang berminat mengembangkan bidang ilmu ini gitu ya. Dengan demikian lebih banyak edukator ya. Saya memandang diri saya sebagai edukator untuk menyampaikan bahaya toksikan dalam kehidupan sehari-hari kita ke masyarakat. Jadi saya pikir toksikologi ini harus masuk dalam kurikulum pendidikan kesehatan karena belum semua program studi ilmu kesehatan yang memasukkannya ke dalam kurikulum. Kenapa? Karena kedepannya kan semakin relevan ini ya, semakin banyak kita terpapar zat-zat sintetik ya dari lingkungan kita. Jadi ini bidang ilmu yang sangat relevan sekali untuk sekarang dan masa datang. Oleh karena itu perlu dimasukkan ke dalam kurikulum pendidikan kesehatan. Nah, kalau orang-orang yang bergerak di bidang ilmu kesehatan punya pemahaman terhadap toksikologi ini, tentu dia bisa melakukan edukasi pencegahan kepada pasien, misalnya kalau dokter ya. Ini loh langkah-langkah preventifnya supaya kesehatan pasiennya terjaga. Atau kalau pasiennya udah sakit, ini loh bahan-bahan yang harus ibu atau bapak hindari sehingga lebih cepat pulih gitu ya. Jadi untuk pengelolaan penyakit juga sangat relevan. Berarti setidak-tidaknya masuk dalam kurikulum pendidikan dasar di bidang kesehatan ya, Prof? Iya, nah, tantangan terbesar untuk mengintegrasikan toksikologi ke dalam kurikulum pendidikan ini apa ya, Prof? Saya pikir tantangannya adalah apa ya ini namanya, advokasi. Bagaimana jumlah edukator toksikologi yang masih sedikit ini melakukan advokasi keilmuan kepada bidang-bidang terkait, kepada lembaga dan pemerintah ya, bahwa buktinya masih belum cukup ya perhatian kepada toksikologi di Indonesia. Buktinya regulasi kita terkait bahan berbahaya terhadap masyarakat masih lemah. Buktinya tadi kita nggak punya regulasi untuk PFAS tadi ya. Terus toksikologi ini kan terus berkembang. Jadi ketemu senyawa-senyawa berbahaya baru ya. Dan Indonesia tidak catch up dengan senyawa-senyawa baru ini. Regulasi itu kan harus diperbarui terus gitu. Dan ini sih tantangan terbesarnya ya. Advokasi pentingnya toksikologi dan kepada regulator lah, lembaga-lembaga yang berkepentingan. Nah, kalau kita menyinggung perihal regulator atau pemerintah dalam hal ini kan, Prof, apa yang bisa dilakukan pemerintah atau lembaga terkait untuk memperkuat pengawasan terhadap toksikan ini, Prof? Saya pikir salah satu yang berperan mungkin BPOM ya, Balai Pengawas Obat dan Makanan. Nah, kalau
di Uni Eropa atau di Amerika itu mereka berperan ya, sama lah kayak menetapkan ambang-ambang lah ya, ambang-ambang batas untuk bahan berbahaya, sehingga masyarakat bisa dilindungi. Mm-mm. Jadi saya pikir lebih mungkin prioritasnya saja di Indonesia, saking banyak masalah negara kita ya, Iya, benar, Prof. toksikologi belum jadi prioritas. Itu sih yang saya lihat. Iya. Kita masih, kalau toksikologi ini lebih banyak ke pencegahan ya. Misalnya kita tetapkan ada ambang batas aman untuk bahan tertentu, sehingga produsen yang bikin produk harus memenuhi ambang itu kan. Iya. Sehingga kita akhirnya melindungi kesehatan masyarakat. Ini kan langkahnya dari kebijakan untuk pencegahan ya. Iya. Nah, sementara prioritas negara kita tuh belum di pencegahan penyakit, masih di pengobatan penyakit. Nah, kita masih sibuk dengan mengobati sekian banyak penyakit di negara ini. Iya, berarti masih Belum prioritas atau fokus di belum pemerintah. fokus di sana ya, Prof. Masih butuh perjalanan yang lumayan panjang untuk mencapai yang pencegahan tadi. Ya. Bagaimana Prof melihat perkembangan penelitian tentang toksikologi di Indonesia dibandingkan dengan negara lain, Prof? Ya, terkait juga dengan yang tadi ya, belum prioritas, kemudian mungkin ahlinya atau penelitinya masih terbatas dibanding bidang lain ya. Kemudian kita butuh alat yang cukup canggih juga ya untuk mendeteksi berbagai senyawa berbahaya itu. Dan senyawanya juga berkembang terus jenisnya. Jadi ya banyak tantangannya untuk Indonesia, tapi saya pikir dengan jumlah masyarakat yang sekian banyak dan kita salah satu negara konsumen ya istilahnya. Semua produk dipasarkan di negara kita ya, nggak jelas aman tidaknya. Jadi kedepannya bisa meledak ini kasus-kasus berkaitan dengan paparan senyawa berbahaya ini. Nah, jadi sebenarnya sangat urgent kita membuat kebijakan-kebijakan mengenai kesehatan masyarakat. Kan sekarang ini berkembang teknologi tentang kecerdasan buatan, artificial intelligence. Kira-kira dalam konteks toksikologi, bagaimana AI ini bisa membantu penelitian atau mitigasi risiko terhadap toksikan ini, Prof? Ya, kalau sekarang mau nggak mau semuanya dihubungkan dengan artificial intelligence ya. Benar, Prof. Ya, benar sekali. Jadi kita udah tentunya harus merging ya toksikologi dengan big data, dengan artificial intelligence. Jadi kita punya banyak sekali senyawa yang diproduksi ya, senyawa kimia, puluhan ribu setiap tahunnya. Tapi dari puluhan ribu senyawa tersebut, yang kita tahu profil keamanannya atau profil toksisitasnya tuh nggak banyak, sedikit sekali. Jadi artinya bagaimana dengan senyawa yang belum kita teliti keamanannya? Jadi kita bisa manfaatkan artificial intelligence untuk memprediksi sifat toksisitas dari senyawa tersebut. Jadi kita nggak perlu nunggu ada yang keracunan dulu, kita nggak perlu nunggu uji ke hewan dulu. Dengan artificial intelligence kita bisa lihat struktur senyawanya, kemudian kita prediksi kira-kira dia bisa berinteraksi dengan molekul apa di tubuh manusia, sehingga bisa kita prediksi ini keamanannya atau toksisitasnya. Saya pikir akan sangat bermanfaat sekali dalam bidang toksikologi. Perihal pengabdian Prof kepada masyarakat, bisa nggak Prof ceritakan tentang program edukasi yang udah Prof jalankan terkait toksikologi ini, Prof? Ya, sebenarnya sejak selesai PhD dari Jepang, balik ke sini 2014, saya udah mulai setiap ada kesempatan pengabdian masyarakat, saya pasti angkat topik mengenai kesadaran tentang toksikan pada masyarakat, mulai tentang pestisida yang kita pakai sehari-hari di rumah tangga. Saya juga edukasi masyarakat tentang kosmetik tadi ya, kosmetik yang waterproof, yang mengandung PFAS. Kemudian saya edukasi tentang mikroplastik. Jadi edukasinya bisa langsung ketemu masyarakat atau webinar gitu. Apa ya respon mereka terhadap edukasi yang udah Prof berikan itu, Prof? Rata-rata kita ngerasa normal saja terpapar bahan berbahaya tersebut ya. Saya pikir kenapa masyarakat merasa normal saja,
karena tidak merasakan efek langsungnya. Efeknya kan lama ya, numpuk dulu itu bahan berbahayanya di tubuh kita. Iya. Puluhan tahun kemudian baru jadi penyakit, apakah keganasan atau misalnya penyakit tiroid atau jadi diabetes dan sebagainya gitu. Jadi mungkin sekarang kita ngerasa normal aja terpapar bahan berbahaya, tapi kita kalau dalam toksikologi kita harus punya pikiran jangka panjang gitu. Ya biasanya sih masyarakat merasa oke, dapat ilmu baru gitu. Tapi ya mudah-mudahan mungkin ya target saya sih sebenarnya kalau mereka sudah sadar, aware sama toksikan dalam kehidupan sehari-hari, mudah-mudahan mereka bisa mengubah lifestyle-nya, mencari alternatif yang lebih aman. Berapa lama kira-kira Prof baru kita merasakan efeknya yang benar-benar terasa gitu, Prof? Ini nggak bisa dijawab juga berapa lama ya, karena masing-masing tergantung senyawanya. Rata-rata kan kita terpapar bukan satu bahan ya, Iya. multiple, banyak bahan, banyak sumbernya. Terus nggak bisa dibilang berapa lama juga, tergantung dosisnya lagi ya, dosisnya lagi. Makanya yang paling kita takutkan itu ya anak-anak, janin ya, karena mereka masih kecil, jadi terpaparnya menurut ukuran badannya relatif dosisnya besar kan, walaupun ibunya masuknya dosisnya kecil, tapi buat si bayi ini dosisnya besar. Nah jadi dampaknya mungkin pertumbuhannya terganggu, berat badannya, lahirnya rendah gitu ya. Ya sulit diprediksi berapa lama efeknya. Yang jelas makan waktu lah ya, beberapa tahun atau puluhan tahun. Langkah paling efektif ya untuk meningkatkan kesadaran masyarakat terhadap toksikan ini, kan masyarakat ini kan nggak ngerti apalah ini. Nah, mungkin langkah yang paling efektif untuk menyadarkan mereka tentang hal ini apa ya, Prof? Saya sih buat saya ini tantangan juga ya, karena menyederhanakan bahasanya gitu ya. Nama senyawanya udah ruwet gitu ya. Iya. Saya juga bilangnya ruwet gitu ya. Bagaimana menyederhanakan pesan-pesan ini ke masyarakat? Saya pikir itu ya. Dan memang tantangan buat saya lebih sering aja ngomong kayak gini kali ya. Lebih sering aja ngomong edukasi lewat media sosial mungkin. Saya pikir itu. Karena nggak mungkin sekali dua kali orang akan paham ya dengan bahan-bahan berbahaya ini. Tapi saya pikir begitu, saya concernnya sama ibu-ibu, karena kalau ibu-ibu tuh antenanya langsung naik kalau dengar bahan berbahaya buat keluarga dia ya kan. Iya. Nah makanya saya concernnya edukasi ibu-ibu lah. Dalam perjalanan Prof untuk mengedukasi masyarakat ini, tantangan terbesarnya apa nih, Prof? Perjalanan edukasi, tantangan terbesarnya, saya pikir tantangan terbesarnya I feel like I'm alone. Saya merasa sendiri nih, karena nggak ada ahli toksikologi lain di kedokterannya. Iya. Nah, kalau di UNAN mungkin toksikologi lingkungan ada ini ya. Tapi yang bidang saya toksikologi terkait dari lingkungan untuk kesehatan masyarakat ya. Saya merasa sendiri, mencari kolaborator buat saya ya agak sulit. Jadi saya berusaha merekrut mahasiswa lah supaya mereka juga minat untuk toksikologi lingkungan ini. Itu tadi dalam menjalankan di masyarakat. Kalau dalam perjalanan akademik, Prof, apa yang menjadi tantangan terbesar, Prof? Oke. Saya pikir untuk penelitian ya, alat-alatnya kita belum memadai ya, Prof? Belum memadai. Kemudian kalaupun ada saya harus keluar daerah atau keluar negeri, dan itu mahal ya. Buat saya ini challenging sekali, agak pelan menurut saya progres penelitian saya di bidang ini. Sulit melakukan terobosan ya, kalau memang alat, karena sangat butuh alat untuk monitor bahan berbahaya ini kan ya, monitor di tubuh manusia ataupun di lingkungan. Terus kalau perjalanan akademik sendiri untuk jadi guru besar misalnya ya, mungkin saya tangkap ke sana juga pertanyaannya. Iya, Prof. Tantangan terbesarnya menurut saya ini ya, proses administrasi sebenarnya itu tantangan dosen. Banyak untuk naik pangkat itu ya, proses administrasinya. Banyak hal yang harus kita kumpulkan, kompilasi ya kan, dokumen-dokumen. Tapi syukurnya 1-2 tahun terakhir ini sudah dirampingkan itu administrasi dengan adanya sistem informasi. Itu sih.
Kebanyakan dosen tuh males ngurus naik pangkat. Saya pikir teman-teman yang lain juga semua pengen jadi guru besar. Iya. Cuman proses ke sana males kan di administrasinya itu mungkin. Nah itu Prof bagi waktunya gimana ya Prof? Saya sendiri masih kesulitan sebenarnya soal waktu ini ya. Iya. Sepertinya lebih banyak hal yang mau dikerjakan dibanding waktu yang tersedia ya kan. 24 jam nggak cukup ya. Iya benar-benar Prof. Ya akhirnya saya harus jujur aja sama diri sendiri. I'm not a superwoman, I cannot do everything. So saya bikin prioritas. First, my health. Jadi untuk kesehatan, sesibuk apapun, saya prioritaskan tidur cukup ya, 7 jam minimal. Saya prioritaskan makan sehat. Saya belum menjaga makanan. Saya nggak makan yang manis-manis, saya nggak makan goreng-goreng ya, diminimalisir lah ya. Saya kontrol karbohidrat, saya fokus di protein. Kemudian untuk kesehatan juga saya yang olahraga tadi ya, disempetin 30-45 menit. Sesibuk-sibuknya sempetin olahraga. Nah, kemudian ya untuk mengajar meneliti pengabdian ya, yang penting saya punya catatan. Semester ini saya harus lakukan pengabdian A. Kalau saya bisa satu pengabdian itu saya udah senang. Tapi kalau saya punya waktu dan energi lebih, saya bisa 3 pengabdian satu semester atau 5, tergantung ya energinya. Cuman udah ditetapkan standar minimal yang harus saya capai itu harus dituliskan gitu. Untuk ngajar misalnya harus siap misalnya rancangan pengajaran untuk mata kuliah ini semester ini minimal. Nah kalau ada tenaga ekstra bisa nulis buku misalnya, atau kalau penelitian juga seperti itu. Prioritas lagi. Oke Prof, mungkin ini menjadi pertanyaan terakhir atau closing statement dari Prof. Kira-kira apa pesan yang ingin Prof sampaikan kepada pemirsa di sana, pada mahasiswa, peneliti muda yang ingin berkecimpung di dunia toksikologi Prof? Pesan saya adalah mari kita bersama-sama ya mengembangkan minat dan keahlian berkecimpung di dunia toksikologi, karena toksikologi kedepannya akan semakin relevan dengan dunia yang semakin toksik gitu ya, banyak bahan-bahan kimia baru yang memerlukan evaluasi aman nggak untuk manusia dan lingkungan gitu. Jadi menurut saya toksikologi adalah ilmu masa sekarang dan masa depan, dan sebagai toksikologis kita adalah pejuang penjaga kesehatan masyarakat dan lingkungan. Jadi we are the warrior and we are the guardians of public health and we are also the guardians of planetary health. Buat saya kita ini warrior kalau terjun di toksikologi. Baik, terima kasih banyak Prof Cimi yang telah menyempatkan hadir, membagikan ilmu, membagikan wawasan pada Fajar terutama ya, dan teman-teman di YouTube yang menonton ini. Prof juga sudah membuka cakrawala berpikir kita tentang pentingnya memahami dan mengurangi paparan toksikan dalam kehidupan sehari-hari. Semoga penelitian dan edukasi yang Prof lakukan terus memberikan manfaat bagi kesehatan masyarakat. Terima kasih juga para pendengar yang telah menyimak podcast ini. Sampai jumpa di episode berikutnya. Saya Fajar, pamit undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih ya. Ya, terima kasih Prof. Saya.